Izinkan pada malam hari ini saya menyapa semua ayah bunda yang luar biasa yang telah hadir di forum kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah. Karena pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat yang luar biasa sekali. Nikmat iman, kesehatan, kesempatan, nikmat bisa sama-sama tholabul ilmi. Dan tentunya semangat untuk bisa mendampingi buah hati tercinta. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Dahsyat. Alhamdulillah luar biasa sehat Ibu Malika Budur ya. Masya Allah. Jauh-jauh dari Tuban ya Ibu Malika ya. Bisa bergabung malam ini di ruang Zoom kita. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu nih dari mana saja. Boleh diketikkan di kolom chat. Dari kota mana saja yang hadir membersamai hari ini bersama kita. Dari mana saja Malang ya tentunya ya yang banyak ini sepertinya. Kemudian ada mana lagi nih? Malang ini Arema semua kah? Ada yang Tuban ya Bu Malika Budur ya. Ada lagi dari mana? Ini kayaknya yang menguasai Malang. Gunung Kawi, Masya Allah. Adanya Zoom ini memudahkan kita ya. Dimanapun berada kita bisa bersua, kita bisa berkumpul. Pak Khairon, Bangil, ini pengusaha buah nih Bapak Ibu ya. Beliau ini kalau ingin buah yang bagus ke Pak Khairon, di Bangil, kalau pas ke Bangil. Ibu Arina dari Tangerang. Masya Allah. Ternyata ada juga yang dari Jawa Barat. Ada dari Carlos Malang, Karangploso. Ada lagi dari mana nih kira-kira yang hadir? Arah pantai selatan. Wah, ini sepertinya area Malang Raya ya. Utara, selatan, barat, daya, timur laut semuanya ada nih. Bahagia sekali. Wah, Bu Indah dari Kalteng. Masya Allah. Ternyata dari Kalteng pun bergabung bersama kita malam hari ini. Oh, Ibu Ardianti dari Mojo Agung, Jombang. Ini sepertinya teman saya SD nih ya. Wah, Ibu Eva dari Arjowinangun, Malang. Masya Allah. Ternyata banyak sekali sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga selalu diberikan kemudahan dalam hidup, keluarganya sakinah mawadah warohmah, anak-anaknya solih solihah, anak-anak yang selalu senang untuk belajar ilmu-ilmu Allah, selalu semangat belajar, dan bisa menjadi anak-anak yang qurrata ayun, dan qurrata ayun ini bagi kedua orang tuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mendampingi anak belajar sesuai belahan otak. Sehingga yang terjadi adalah ibunya bahagia, ayahnya bahagia saat mendampingi, anaknya pun bahagia juga. Sehingga proses belajar itu menjadi menyenangkan. Karena dalam proses belajar sebenarnya bukan cepet-cepetan bisa baca, cepet-cepetan bisa hafal, atau cepet-cepetan ya untuk bisa ranking 1. Tapi bagaimana kita menanamkan kepada seorang anak untuk menjadi pembelajar seumur hidupnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan umur kita akan berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Maka hari ini yang kita sedang pikirkan adalah bagaimana kita menjadikan anak kita suka belajar seumur hidupnya. Sehingga proses belajar itu bisa menjadi menyenangkan dan tentunya membahagiakan. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf ya. Izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Berkaitan dengan keseharian saya sehari-hari. Mohon info apakah seorang dokter yang lahir di kota Arema mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Sekolah PGTK SD Islam Rumah Cerdas Malang. Memiliki prinsip untuk bisa membahagiakan dan memuliakan banyak keluarga di Indonesia dengan mendedikasikan hidupnya untuk banyak membahagiakan para ibu,
di Indonesia. Karena ibu yang bahagia adalah ibu yang bisa membahagiakan keluarganya, sebagaimana peran seorang ibu sebagai manajer keluarga. Maka, Dr. Martina Silviarini menjadi founder sekolah Ibu Bahagia. Telah banyak ibu yang sudah merasakan sentuhan bahagia dari Dr. Martina di sekolah Ibu Bahagia dari batch pertama sampai dengan ke-17. Dan akhirnya menjalani perannya sebagai ibu dengan bahagia. Maka keluarga bahagia dan ibu adalah tiang negara. Jika ibunya baik, maka baiklah negaranya. Semoga langkah nyata dari Malang ini akan menyebar ke seluruh Indonesia, menjadi Indonesia yang merupakan negara besar yang mampu memimpin peradaban dunia. Ya, demikian sekilas pengenalan saya ya. Buah nanas, buah ceri diberi gula manis sekali. Perkenalkan saya Martina Silviarini, saya biasa dipanggil dengan Dr. Vivi. Hari ini izinkan saya membersamai berkaitan dengan tema mendampingi anak belajar sesuai belahan otak. Namun sebenarnya saya mau tahu dulu nih, siapa yang udah siap nih ngikutin Zoom ini. Karena kadang-kadang Zoom di malam hari ini kan istimewa pakai telur ya, karena 2 ya. Kenapa? Karena Zoom-nya nyala, orangnya tidur gitu ya. Jangan-jangan Zoom-nya yang lihat orangnya, bukan kita yang lihat Zoom. Saya mau lihat kesiapan dari seluruh 50 peserta yang hadir pada malam hari ini. Siapa yang kira-kira udah siap nih ikutin Zoom ini. Oke, alhamdulillah Bu Ella udah siap. Baru 1 orang nih siap ya. Yang lain di mana nih? Ada ya? Bu Ari siap. Oke, Bu Ari atau Pak Ari. Bu Eva, oke, siap. Bu Ika siap. Bu Malika Budul, Pak Ihsan, Bu Novi Dewi. Siapa lagi? Baru 5 nih kayaknya ya. Baru 5 ya. Dari 50 orang nih. Bu Cahyani, Masya Allah. Oke, Bu Ida, Bu Pak Khairon, Bu Desi, Waalaikumsalam. Bu Evri Danuri dari Kepanjen. Siap. Bu Rika siap. Bu Juju siap. Bu Rina siap. Wah, semangatnya luar biasa dahsyat pada malam hari ini. Ini berarti tanda-tanda orang tua yang cinta anak-anaknya. Kenapa? Karena terus mau belajar, karena terus mau untuk mengupgrade diri. Dan sepertinya anak-anak dari orang tua hebat ini insya Allah akan dihebatkan Allah ya. Biiznillah dengan izin Allah. Ibu Farida dari Wajak pun bergabung. Alhamdulillah, Bu Maya juga. Nah, kita akan mulai ya. Objective learning kita pada malam hari ini adalah bagaimana orang tua itu mampu memahami bagaimana langkah mendampingi anak belajar sesuai belahan otak. Jadi ketika dikatakan bahwa sahabat Rasulullah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya bukan zaman kita dulu kita. Jadi kalau kita nasihati anak zaman sekarang begini, zaman mama dulu ya, kalau belajar tuh di meja, tenang, TV dimatikan, mulutnya dikunci ya, kuncinya dibuang, tangannya dilipat, gitu belajar itu. Zaman sekarang udah nggak berlaku ya. Zaman kita dulu nggak ada, zaman saya dulu ya maksudnya, ini kayaknya yang semuanya lebih muda dari saya kayaknya ya. Zaman saya dulu tuh belum ada gadget ya. TV aja TVRI, muncul-muncul RCTI gitu ya. Sekarang TV bisa 24 jam, jadi beda banget. Nah dengan demikian, materi kita hari ini adalah gimana sih orang tua itu nyaman dampingin, anaknya juga nyaman belajar. Nah, jadi di awal sesi ini kita nonton bareng-bareng yuk film berikut ini. 国斌从小就喜欢画画，可是他的妈妈就是不喜欢。妈妈之所以会那么紧张国斌的功课，那是因为在社会上工作了那么多年的他知道，文凭虽然只是一张纸，没有就是没有。现在升不升职对我不重要，我现在担心的是我儿子，他将来能不能够在一个只注重英文、数学的环境里面生存？是的，没有了文凭，将来我们要怎样生存呢？国斌从小就不会读书，最冤枉的是，他妈妈认为他是因为偷懒不用功，功课才不好，
所以天天跟他念经洗脑。明年才能够考上 Normal Academy， 然后 O Level、A Level 大学。最近啊，才有一个以前是 EM3 的学生考上了 O Level， 还得到几个 A。实际上，国斌的功课不好，妈妈的心里也是很内疚的。都是我不好，没有时间督促他，功课越来越差。其实呢，小孩子的功课差是要打的，就像我的小孩子一样，没有藤条就拿40分，有藤条就拿90分。适当的体罚呢，是我们做父母帮助孩子发挥潜力的一种方法。有些孩子就是这样，藤条一出呢，他们才会真正的 try their best。国斌妈妈身边的3姑6婆，嘴巴痒的时候，国斌就得为国捐躯了。别再打！我只给他90分就是了，不要再打我了。Oke, Ayah Bunda, kira-kira kalau nonton film tadi, kira-kira dapat insight apa ya? Boleh ketikkan di kolom chat. Kita sama-sama diskusi. Ada yang semangat nih ya. Ikutan Zoom kita. Oke, Ayah Bunda, boleh diketikkan di kolom chat. Kira-kira apa sih insight yang didapatkan dari film tadi? Mau nggak? Ini masih sepi? Apakah masih hadir? Sabar membersamain anak. Harus sabar gitu ya maksudnya Bu Ida ya. Anak makin takut. Yes. Anak semakin takut ketika ibunya ngerumpi sama orang yang nggak ketat. Sama orang yang nggak ahlinya. Dan bilang, anakku tuh kok di rotan. Nilainya 100. Oh gitu ya? Begitu ya. Pak Aris anaknya jadi tertekan. Gitu. Benar. Anaknya makin takut. Pak Ken Hutomo belum tentu metode orang lain cocok sama kita. Yes. Maka kita harus punya versi ideal keluarga kita, anak kita sendiri. Bu Ira, anak semakin merasa tertekan. Iya benar. Kata Bu Elvida jadi trauma. Ya. Jadi Ayah Bunda kita itu orang tuanya anak. Kita tuh sebenarnya lebih tahu tentang anak kita. Kata Bu Rika, kenali anak supaya tepat metode pembelajaran. Tepat banget di OPBGT Bu Rika. Yes. Sehingga anak nggak jadi korban. Anak nggak trauma. Akhirnya anak jadi nggak suka belajar kok seperti itu. Iya kan Bu Lisiati ya? Anaknya semakin tertekan kalau kita salah metode. Kita salah cara gitu. Maka pada kesempatan kali ini ya, insya Allah nih orang tua yang luar biasa. Karena kalau orang tuanya nggak peduli sama anak, nggak mungkin hadir di sini malam ini. Ada tipe 4 pengasuhan ya. Yang pertama itu adalah tipe neglected, diacuhkan. Nggak peduli, udah akan belajar, makan. Bahkan orang tuanya sampai lupa anaknya kelas berapa. Kelasnya kan mungkin ada ABC atau kelas nama nabi-nabi, dia lupa namanya. Neglected, nggak peduli gitu ya. Nah, neglected ini biasanya gedenya anaknya pun juga nggak peduli sama orang gitu ya. Ada orang kecelakaan, dia malah foto-foto gitu. Bukannya dibantu. Ada orang lagi kesusahan, dia bilang, gitu aja, ngeluh gitu. Kenapa? Karena dia dulu pun nggak pernah ada empati gitu loh, waktu kecilnya. Sehingga anak-anak neglected itu saat dewasa, dia menjadi anak-anak yang tak punya hati. Hatinya keras. Kalau dia punya pasangnya repot ngerjain apapun, dia sibuk WA. Nah, kenapa? Karena dulu dia pun diperlakukan seperti itu. Yang kedua adalah tipe orang tua permisif. Permisif itu belum minta aja udah dikasih. Belum bilang lapar udah didulang tuh orang tua permisif. Ketika dia berlari jatuh kena tiangnya dipukul. Tiang, kamu nggak tahu apa anakku mau lewat? Kenapa kamu nggak minggir? Nah, itu orang tua permisif tuh. Orang tua permisif itu bawaannya apa? Bawaannya dia selalu melayani anak bagaikan raja dan ratu, dan anaknya menjadi merasa selalu benar. Jika ada persoalan, dia akan berkata, aku benar, kamu semua salah. Mamanya dia terjatuh itu gara-gara gurunya sih killer. Kalau dia kalah lomba itu gara-gara dia sih curang tuh mak, dia tuh kan ponakannya juri. Nah, jadi selalu mencari kambing hitam. Padahal kambingnya semuanya udah putih ya, nggak ada hitamnya gitu. Kemudian ada lagi tipe ketiga pengasuhan itu adalah otoriter. Otoriter itu artinya bahwa orang tua selalu benar, kamu nurut sama mama, sama papa. Dulu mama nggak bisa jadi arsitek, kamu harus jadi arsitek ya. Awas kamu nggak jadi arsitek. Nanti mama kutuk jadi kodok gitu.
Itu adalah orang tua otoriter. Nah, orang tua otoriter ini biasanya anaknya menjadi itu tadi ya, takut memutuskan, merasa tertekan, merasa nggak mampu berbuat apa-apa. Bahkan saya punya kakak kelas nih ya, kakak kelas saya dokter sudah lulus waktu itu. Ketika ada seorang teman yang membeli baju ya, zaman dulu tuh ada merek baju terkenal ya, waktu zaman anak-anak saya kecil. Dan merek itu tuh dibawa ke rumahnya teman saya, kakak kelas saya dokter. Ketika milih-milih baju dia begini, maaf ya aku 3 ini dulu ya, kutunjukkan ke mamahku dulu ya. Nanti takutnya waktu aku udah pilih, beliau nggak suka lagi. Padahal dia udah menikah dan punya anak. Kenapa? Karena saking otoriternya mamanya. Nah, dengan begitu ya Ibu-ibu, ada satu pola lagi pengasuhan namanya autoritatif atau pola asuh yang demokratis. Pola asuh demokratis ini ibaratnya kita mendidik anak seperti menerbangkan layang-layang. Di satu sisi kita memberikan dia langkah untuk eksplorasi, tapi kita akan menarik kembali ketika dia memang dirasa di luar jalur. Kita sudah mengatakan ke dia bahwa kelebihanmu di sini. Kamu akan bisa melambung tinggi bila seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka caranya seperti ini, seperti ini. Jadi disitulah ada cara untuk berkomunikasi dengan anak. Oke, silakan lagi saya tunggu nih komentar-komentar dari Ibu. Setelah ini ada film berikutnya sambungannya dan saya minta ya untuk bisa berpartisipasi yang lain juga. 你的讯息，我知道你对我的心意，而我只是请进，你好。刘先生你好，我是国宾。刘太太你好，我是国宾的老师李老师，经常听国宾提起你。来，这个给你。啊，谢谢，太客气。好点吗？还好，不好意思，没有办法交代你。是不是国宾又犯什么错了？不，国宾是个非常懂事、非常聪明的孩子。我今天来这里就是想告诉你，那就是前一阵子我替国宾报名一个由美国主办的国际少儿绘画比赛，国宾在少儿组获得了第2名，这是非常难得的。谢谢你了。 First runner-up, Yo Kok Pin, 11 years old from Singapore. 什么可以给你？我的爹娘，我的父母。 Baik, Ayah Bunda. Nah, ini tadi film sambungan dari The Cockpin ya. Kira-kira sekarang apa nih pendapat Ayah Bunda mengenai sambungan film tadi? Boleh ketik lagi di kolom chat agar kita sama-sama bisa berdiskusi dan saling belajar satu sama lain. Karena sesungguhnya setiap tempat itu adalah ruang kelas dan setiap orang yang kita temui adalah guru kehidupan kita. Jadi kita sama-sama belajar. Yes, Bu Eva, terima kasih. Semua anak itu istimewa. Ada lagi yang punya pendapat? Ada lagi boleh ketik? Pak Ari, anak punya prestasi masing-masing. Benar banget Pak Ari. Saya kan sering-sering tanya ya, karena jamnya memang jam keren kalau malam. Ibu Nopi Handayani, semua anak pasti ada kelebihan. Yes, benar banget. Gak ada anak bodoh, kata Bu Rina Farida. Betul banget, tidak ada anak bodoh. Allah tidak pernah menurunkan produk gagal ke dunia. Sekalipun anak itu mungkin orang memandangnya berkebutuhan khusus. Pasti di situ ada pesan cintanya Allah yang dihadirkan dalam keluarga tersebut. Ada lagi nih, ada 67, ini kayaknya baru yang berpendapat baru 6-an ya. Pak Ihsan, ketika ibunya tidak ada, sang anak akan kehilangan keinginan belajar. Oh gitu? Bu Retno Susiati, anak punya kepintarannya sendiri, tidak bisa disamakan dengan anak lain. Yes, setiap anak istimewa, mereka unik, dan mereka membawa potensinya masing-masing sejak ia dilahirkan. Bu Yayu, setiap anak punya keahlian masing-masing. Betul banget. Tinggal kita, orang tuanya, bisa nggak kira-kira ikro ya, dengan kelebihan anak? Bisa nggak kita kira-kira melihat apa sih pesan cinta Allah yang dihadirkan lewat anak ini? Kita bisa nggak lihat kira-kira apa sih potensi yang Allah bekalkan
kepada setiap anak. Karena setiap manusia itu Allah hadirkan ke dunia, mereka punya tugas kekhalifan masing-masing. Ketika diberi tugas oleh Allah, nggak mungkin Allah nggak bekalin potensi. Jadi sekarang kita perlu pakai kacamata untuk bisa melihat potensi anak. Setiap manusia ada ajalnya, ya betul banget. Ya benar Bapak Ibu ya, bahwa dalam kehidupan ini setiap orang ada ajalnya. Dan kita tidak pernah tahu ya kapan kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Maka hari ini ketika kita membersamai mereka, tugas orang tua adalah membuat kebiasaan-kebiasaan positif dan kenangan yang membahagiakan. Termasuk salah satunya adalah kenangan untuk belajar. Kita hari ini bukan sedang berlomba dengan anak lain, kita saat ini sedang membuat anak kita memiliki cinta belajar, kemampuan belajar, dan bisa mandiri belajar tanpa disuruh atau dimarahi. Ya, kata Bu Neni Hana, setiap anak punya bakat dan kemampuan berbeda. Kalau sama nggak ada ceritanya dong. Iya, nanti jadi kayak Doraemon ya, kayak robot semua ya. Karena setiap anak punya istimewa dengan kemampuannya. Ya betul sekali semua ayah bunda. Kalau kita melihat, nah ini boleh tebak-tebak ya, tebak-tebak buah manggis. Dan tebak-tebakan ini mungkin untuk beberapa orang ada yang nggak kenal ya, karena angkatannya mungkin sudah termasuk angkatan kolonial atau angkatan X ya, generasi X. Yang Y, Z, apalagi Alpha ya, mungkin belum pernah ketemu dan kenalan. Tapi kita coba ya jawab satu-satu. Kira-kira siapa ini? Monggo. Adakah yang tahu siapa dia? Kayak zaman dulu ada acara Hai Hai. Siapa dia? Nah, siapa nih kira-kira? Rudi Salam, Masya Allah. Bu Alina udah tahu ya. Udah tahu Rudi Salam, yes. Kemudian saya mau keluarin lagi nih. Selanjutnya ada yang tahu? Boleh ketik kalau udah tahu. Didoakan bahagia dunia akhirat. Yang bisa jawab ya. Oh Bu Juju, Masya Allah, benar. Rudi Hartono. Bu Eva katanya Sopian. Oh bukan. Bu Juwita betul. Oke, Rudi Hartono. Makasih Bu Mira. Rudi Hartono. Oke, kita lanjutkan ya. Ini berpacu dalam foto. Nah, ada yang tahu nih? Siapa yang tahu gambar di situ milik siapa? Rudi Hadi Suwarno. Terima kasih Bu Juwita. Waduh ini kalau tebak kata menang nih ya. Bu Eva Rudi Hadi Suwarno. Bu Mira penata rambut. Yes. Beliau adalah penata rambut. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Berpacu dalam foto. Oke ya. Siapakah dia? Belum ada yang bisa jawab, kita lanjut ya. Rudi Salim, oke. Kita akan lanjut lagi. Siapa dia? Oke. Rudi Kaurudi nih ya. Osreng gitu ya. Berikutnya yang terakhir, kalau nggak tahu kayaknya harus pindah dari Indonesia. Rudi. Oke. Rudi Habibi. Yes, Habibi. Rudi Habibi. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, kira-kira apa kesamaan dari mereka semua? Apa ya? Boleh ketik. Terima kasih yang udah menjawab Bu Debi, Bu Indah ya. Namanya Rudi. Yes. Namanya sama-sama Rudi. Kira-kira kalau saya tanya, dari semua Rudi itu mana yang paling sukses dan bahagia hidupnya? Berprestasi. Oke. Siapa yang paling sukses dan bahagia hidupnya? Pak B.J. Habibie. Bu Alina sukses semua di bidangnya. Bu Ida sukses semua. Pak B.J. Habibie.
Semua bahagia di bidangnya. Banyak juga yang jawab Pak Habibie ya, yes. Sebagian orang berkata, yang paling bahagia dan sukses itu Pak Habibie. Sehingga tanpa sadar akan meminta anaknya untuk les matematika, pinter, IPA. Kenapa? Supaya pinter kayak Pak Habibie. Pinter ngitung, pinter fisika, pinter IPA, dan akhirnya bisa buat pesawat dan sukses kayak Pak Habibie. Alhasil jika kita berpikir hanya Habibie yang bisa sukses, maka kita akan serta-merta menyuruh anak kita untuk seperti role model Pak Habibie. Pinter matematika, cum laude ya, kuliah di luar negeri. Karena persepsi suksesnya di Pak Habibie. Pertanyaan saya, apakah Rudi Koirudin sukses nggak? Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Salim, Rudi Hadisuwarno, sukseskah mereka? Yes, mereka sukses juga di bidangnya masing-masing. Kira-kira mereka bahagia nggak? Bahagiakah mereka? Bahagia. Yes, bahagia. Terkadang kita sering banget ya mengejar anak kita sukses. Kalau matematika anak kita 6, 7, kita udah kebakaran jenggot ya. Kayak cerita Liu Kokping tadi. Itu kisah nyata di Singapura. Dan yang terjadi apa? Kita akan mengupayakan seluruh daya upaya. Tanya kanan kiri, bisik-bisik tetangga, tanya rumput yang bergoyang bahkan ya. Untuk apa? Untuk membuat anak kita tuh sukses. Sukses apa? Matematika. Sehingga kayaknya kalau nggak bisa matematika maka dunia udah kiamat gitu. Karena punya parameter yang pinter itu matematika. Kita kadang-kadang nggak bingung ketika dia agamanya nilainya nggak bagus. PKI-nya nilainya udah nggak masalah itu. Kalau nggak matematika parah kayaknya gitu. Nah, ibu-ibu, kita harus tahu bahwa tadi setiap manusia dihadirkan Allah ke dunia itu punya tugas kekhalifahan masing-masing. Jadi Allah pasti akan memberikan potensinya. Baik, silakan kira-kira menurut Anda sukses itu apa? Boleh ketik dulu di kolom chat, saya izin sebentar. Ayo, silakan Bunda ditulis ya. Bunda, menurutnya bahagia itu seperti apa sih, Bun? Karena semua orang itu punya versi masing-masing ya untuk menilai sebuah kebahagiaan. Senantiasa bahagia setiap hari, kata Bunda Yayu. Kata Bunda kan bahagia dan bermanfaat. Nah, itu dia ya, bermanfaat untuk orang lain. Katanya Bunda Ihsan sukses ketika bisa bermanfaat bagi orang lain. Bunda Eva tahu sukses itu apa, tapi dihadapkan pernyataan sukses untuk anak malah mati kutu dokter. Maksudnya gimana sih? Tapi dihadapkan pertanyaan sukses untuk anak malah mati kutu dokter. Oh, gitu. Oke, nanti biar dokter Vivi yang menjawab ya. Kalau menurut Bunda Ratih, sukses itu tercapainya sesuatu. Kalau menurut Bunda Irma, berhasil bahagia dunia akhirat. Dan kalau katanya Bunda Ella Safitri, sukses itu ketika bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Masya Allah. Katanya Bunda Wita, kehidupan yang dinikmati. Itu berarti sukses ya, kalau bisa menikmati kehidupan yang saat ini dijalani. Kalau menurutnya Bunda Arina, bahagia dan sukses itu kalau bisa punya anak solih, ingat patuh taat Allah terus. Masya Allah. Bunda Neni, katanya sukses itu adalah hari ini yang lebih baik dan bermanfaat dari hari kemarin. Kalau menurutnya Bunda Ida, sukses itu ketika individu itu merasa puas akan pencapaiannya. Bunda Rina beda lagi nih pendapatnya, katanya sukses itu berhasil menghadapi kehidupan dunia untuk bekal akhirat. Kalau Bunda Elfrida, sukses adalah bahagia untuk mengangkat derajat orang tua. Masya Allah ya Bunda Ika ya, ternyata definisi suksesnya banyak banget. Dan tidak ada yang salah, semuanya benar. Semuanya benar dan luar biasa nih, tepuk tangan ya buat ayah bunda yang di sini, luar biasa hebat ya. Ayah bunda, tentu sukses itu semuanya memang harapan dari setiap orang.
Dan kesuksesan tertinggi adalah ketika kita bersama keluarga kita nanti berkumpul di janahnya Allah. Dan ketika kita bisa melewati setiap fase menuju itu, ternyata sukses. Nah, ini semangat nih yang belajar ya, sampai sore masuk Zoom juga nih. Oke. Ayah Bunda, ini ada sebuah kisah ya. Ada seorang profesor doktor ya. Luar biasa banget ya, spesialis bedah tulang bagian kanan aja, saking suksesnya itu ya. Beliau itu akan datang ke sebuah acara di Australia, di Melbourne ya. Kemudian beliau itu naik pesawat, tapi qadarullah karena sesuatu hal, pesawatnya itu harus mendarat secara darurat gitu loh. Dan ketika menjadi darurat itu, ternyata hanya dia yang berhasil hidup dan selamat sampai ke darat. Dia pun ada di padang pasir ya, di Australia sana, dan dia kebingungan gitu. Kebingungan untuk apa? Untuk bisa mencari minum, karena hanya ada pohon kaktus gitu. Mencari makan, karena dia hanya melihat kanguru berlompatan ke sana kemari, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dan ternyata setelah 3 hari, orang ini harus berpulang juga akhirnya ke rahmatullah. Beda lagi dengan suku aborigin ya, yang ada di sana gitu. Dia hidup di sana, dia bertahan hidup, bisa cari minum, bisa cari makan, bisa cari untuk melanjutkan hidupnya, untuk activity daily life-nya. Kira-kira kalau menurut ayah bunda semua, sukses mana tuh? Si profesor dokter yang hanya bisa, yang spesialis banget, saking spesialnya dia hanya membedah tulang bagian kanan aja, sama yang suku aborigin tadi di kondisi gurun pasir yang begitu membara. Kira-kira yang disebut sukses yang mana tuh? Yang mana nih? Sukses yang mana ya kalau kayak gitu ya? Yang suku aborigin katanya Bu Yayu. Mau izin ya? Coba ditulis dulu ya, saya mau izin dulu nih. Mohon maaf, saya mau minum dulu batuk. Iya, mohon maaf ya Bunda, agak terjeda sebentar karena Dokter Vivi saat ini sedang ada sedikit gangguan kena batuk. Kebanyakan ini tanggapan kemana-mana nih Bunda. Iya, jadi arti sukses tadi itu berbeda-beda ya. Kalau menurutnya Bunda yang lain, siapa nih? Silakan ya, bisa tulis-tulis di kolom komentarnya, Bun. Dari tadi yang komentar kayaknya bunda-bunda yang ayahanda yang ada di sini, walaupun minoritas bisa juga memberikan suaranya ya. Ada Bunda Ari katanya aborigin. Menurut Bunda Erma juga aborigin. Bunda Ya, Rika. pada kondisi itu kayaknya jadinya ini ya Bunda Ika ya, yang sukses yang aborigin ya, yang profesor dokternya jadi nggak sukses ya. Nah, di situ kita belajar ya, ternyata sukses nanti kita akan melihat di posisi mana dan kondisi apa gitu. Maka hari ini itu kita saat proses belajar itu tidak sibuk menjejeli anak dengan menghafal banyak hal. Karena kita tidak pernah tahu ya dunia yang akan dihadapi besok. Kita nggak mensibuk anak menjejeli dengan banyak-banyak hafalan presiden seluruh dunia misalnya. Hafalan Perdana Menteri seluruh dunia gitu ya. Bukan. Atau udah hafal perkalian loh dok anak saya TKB gitu. Bukan di situ ya. Tapi bagaimana dia menyadari dirinya menjadi seorang hamba. Dia tahu kenapa dia diturunkan ke dunia. Dan untuk apa sebenarnya dia belajar. Sehingga ketika dalam setiap perjalanan kehidupan, dia akan bisa ikhra dengan apa yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Dan dia terus semangat belajar. Karena dia punya goal pencapaian dalam hidupnya. Dan dia hidupnya tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi dia bisa berpikir banyak untuk banyak orang. Jadi ketika kita bicara mengenai potensi, maka kita harus ingat, kita tidak mungkin menyuruh ikan untuk terbang, dan tidak mungkin untuk meminta burung untuk berenang. Maka pastikan cari lingkungan yang tepat untuk menggembleng anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang suka belajar seumur hidupnya. Kita bukan orang yang terburu-buru ingin cepat bisa
Misalnya minta anaknya TK udah hafal 30 juz, padahal orang tuanya juz 1 aja belum hafal, juz 30 aja belum hafal. Jadi artinya dalam proses pembelajaran ini kita sama-sama belajar ya sama anak-anak. Dan sebenarnya anak-anak itu adalah guru kehidupan kita. Dengan dihadirkan itu ya, yaitu kata Bu Eva, ada yang teman menjejali berbagai macam les dengan alasan mencari bakat. Benarkah ini? Nah, nanti kita akan lihat bahasanya. Jadi dengan kita nanti memahami konsep belahan otak, kita nggak usah jejelin banyak, anaknya pun lelah gitu. Kita akan memilihkan yang memang tepat sesuai dengan potensi belahan otaknya. Ya, nah sekarang bagaimana nih untuk menamai anak-anak belajar sesuai dengan belahan otak? Maka yuk kita jadi orang tua yang top. Nah, gimana tuh orang tua yang top? Ternyata ini singkatan ya Bunda ya. Yang pertama tentukan belahan otak dominan anak dan orang tua. Sehingga nggak terjadi salah paham terus antara orang tua dan anak. Si ibu merasa cara belajarnya yang paling baik dengan berkata, mama tuh kalau belajar kayak gini deh. Belajarnya terus tenang. Si anak bawaannya maunya ngobrol, diskusi aja sama temen. Ternyata setelah tahu belahan otaknya, oh ternyata mamanya thinking. Emang butuhnya tenang. Kalau belajar tuh dia bangun jam 1 malam, suara krik-krik jangkrik itulah temannya. Mungkin kuburan jadi tempat yang terbaik untuk belajar ya. Kenapa? Karena tenang gitu. Sedangkan kalau anak feeling, dia butuh diskusi. Karena yang kuat dalam proses pembelajaran ini adalah auditori, telinganya. Maka dia butuh orang yang membacakan bukunya, ada orang yang bicara, sehingga ketika temannya bicara, dia menyerap semua itu, dan dia itu sebenarnya belajar. Ya, jadi nggak bisa disamain satu sama lain. Kemudian optimalkan cara belajar yang tepat. Kita harus tahu tipe anak kita harus tahu tipe kita, dan kemudian kita pilih gitu loh cara belajar yang tepat. Sehingga nggak maksain anak kita harus kayak kita cara belajarnya. Yang berikutnya adalah pilih guru dan mentor yang sesuai. Sehingga apa? Belajarnya akan lebih mudah masuk karena belahan otaknya sama. Nah sekarang bagaimana nih menemukan belahan otak orang tua dan anak? Jadi kondisi kita hari ini, fenotip, kompetensi yang kita miliki hari ini ternyata mengandung 2 komponen, yaitu genetik dan lingkungan. Genetik ini ternyata ayah bunda sifatnya sudah diberikan Allah, gifted, tetap, dan itu disebut potensi. Karena disebut potensi nih, kalau nggak digembleng ya nggak akan jadi suatu skill atau kemampuan. Maka butuhlah lingkungan yang 80% untuk menggembleng belahan otaknya. Tadi Bu Eva tanya nih, dok kalau ada temen nih, dia ngikutin semua les, dok, les di Malang Raya ini semua diikutin. Balet, taekwondo, sepak bola, futsal, renang, voli, memanah, berkuda, semua diikutin. Sampai anaknya tuh kalau pulang, sampai depan pintu dia sudah langsung tepar, dok. Saking capeknya gitu. Nah itu sebenarnya adalah cara-cara penggemblengan masa lalu ya. Yang dilihat adalah dicoba semua lingkungannya. Kemudian akhir-akhirnya anaknya mungkin, aduh mama aku capek banget, udah deh mama gak usah ikutan lagi, ya nggak mau capek banget. Nah sebenarnya bijaknya adalah orang tua lihat dulu yang genetiknya 20%. Karena seperti hukum Pareto sedikit mempengaruhi yang banyak. Maka ketika kita udah tahu nih genetiknya anak kita apa, maka carilah lingkungan yang tepat gitu loh untuk menggembleng. Menjadi seorang expert itu memang kita butuh waktu 10.000 jam di bidang itu. Maka ketika kita udah genetiknya ketemu ya, maka carilah lingkungan tepat untuk menggembleng. Kalau enggak yang terjadi apa? Jadinya orang-orang yang ketemu genetiknya tapi digembleng aja tuh, kalau tua dia bisa terkena penyakit P18. Penyakit tipe baru. Nih ada yang tahu nggak apa itu P18? Cirinya dia kalau hari Senin bilang gini, aduh Senin mana rek, nah gitu ya. Kalau dia momok di hari Senin tuh. Apa itu penyakit P18? Pergi pagi, pulang petang, pantat pegel-pegel, pinggang pegel-pegel, pas pensiunan penyakitan. Ya, nggak passion. Aduh capek banget deh aku. Jadi Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu Minggu lembur tidur. Kenapa? Karena nggak bahagia menjalaninya. Dia menjalankan karena itu tugas, daripada nggak ada pekerjaan, daripada nggak ada pemasukan. Sehingga yang terjadi nggak ada gairah dan semangatnya yang membuat dia berjuang dan bahagia melewati hari-hari. Maka yuk kita bijak jadi orang tua. Untuk apa? Untuk lihat potensi genetiknya dulu, maka kita temukan
lingkungan yang tepat untuk menggembleng sehingga hari ini kita gue banget. Nah, ternyata belahan otak itu bisa kita bagi menjadi 5. Yang S dan T ini belahan otak sebelah kiri, dan yang I dan F adalah belahan otak sebelah kanan dengan insting ada di tengah. Bagaimana belahan otak kiri? Kalau kita ngapalin mudahnya, diangkat tangannya ibu-ibu seperti ini. Sensing itu diwakili oleh jempol, telunjuk itu oleh thinking, tengah ini insting ya, jari tengah. Kemudian jari manis itu adalah intuiting, dan jari kelingking adalah feeling. Kalau kita lihat jempol ya ayah bunda, dibandingkan jari yang lain, gimana nih penampakan jempolnya? Boleh ketik di kolom chat. Ayah bunda, jempol jika dibanding jari yang lain. Besar, terima kasih Mas Erlangga. Yes, besar. Maka kalau kita lihat, Pak Ihsan juga sama. Maka kalau kita lihat dari anatomi tubuh saja ya, ini mewakili belahan otak kita yang ada di dalam nih. Jempol kita lebih besar dibandingkan jari yang lain. Maka anak-anak sensing, orang-orang sensing itu kekar, ototnya kuat. Maka atlet-atlet ini baik banget untuk orang-orang sensing. Dan staminanya jangka panjang ya bunda ya. Jadi kalau dia itu udah full day seharian pulang, tuh dia masih sibuk aja sepedaan, gangguin adiknya, usil gitu loh bawahnya. Kenapa? Energinya memang panjang. Maka kalau kita tahu anak-anak sensing agar dia fokus belajar, maka sebaiknya dia sering banyak minum air putih, diikutin lah misalnya klub sepeda, diikutin juga misalnya berenang, sehingga seluruh energinya bisa disalurkan dan akhirnya dia fokus belajar. Orang ini memorinya 7 turunan ya. Jadi kalau pinjam ke orang-orang sensing uang, jangan harap lupa ya, karena ingat 7 turunan. Dan Anda bukan turunan ke-8, jadi mesti ditagih orang-orang sensing. Orangnya detail. Ya, jadi kalau Anda punya pasangan sensing, mungkin akan tanya gini ke Anda. Suaminya ke istri misalnya. Mama coba dong, lihat dong tadi notaknya. Ya ampun Pak, masa nggak percaya sama Mama? Apa-apa cuma pengen lihat aja. Nah, karena orang sensing itu adalah orang yang sangat bergantung dengan panca indera. Dia butuh memegang, melihat. Maka kalau orang sensing jangan LDR ya. Karena dia butuh melihat pasangannya tiap hari. Kalau nggak dia lupa. Nah kalau telunjuk, ini sama-sama otak kiri ya. Sensing sama thinking. Telunjuk itu buat apa? Ayah bunda? Kata anak saya udah bisikin. Menunjuk Mi katanya gitu. Ya telunjuk ini buat menunjuk. Buat apa lagi kira-kira? Makasih Pak Ari. Ada lagi? Boleh? Merintah kata Pak Erlangga. Oh, mantep banget nih. Yes. Ada lagi yang punya pendapat? Telunjuk. Buat apa nih? Kata Pak Ari menunjuk, kata Pak Erlangga merintah. Kata anak saya menuduh. Yes. Telunjuk itu gunanya untuk nyuruh-nyuruh, memarahi kata Pak Ari. Nunjuk-nunjuk perintah-perintah. Khas orang thinking itu sukanya tunjuk-tunjuk sama merintah-merintah gitu. Menunjuk bagian dari sholat kalau Bu Evida, yes. Bu Dia mencet tombol, semuanya benar lah nih ya. Tauhid, oke. Jadi orang thinking itu orangnya sukanya merintah-merintah. Tanda menyayangi orang thinking itu dengan merintah-merintah. Gitu. Jadi kalau suaminya itu thinking ya Bu, ya Bunda, dia bilang, Mama nanti ya pakainya dikunci ya, nanti antar adik hati-hati pakai helm gini. Nanti pulangnya cepet loh. Atau kalau ibu tinggi juga gitu, kamu pulangnya cepet jam 7, jangan molor-molor, pastiin kamu aman. Gini, banyak pesan sponsornya. Jadi orang thinking itu nggak romantis ya. Jadi kalau punya thinking itu kadang-kadang dia diam gitu. Klik. Kalau dia berseberangan sama orang di naik kereta atau pesawat, bisa aja diam dari Malang Jakarta, bisa diam. Karena kalau mau ngomong dia mikir beneran gitu ya. Ngomong apa enaknya gitu. Kemudian yang tengah, jari tengah. Jari tengah ini antara otak kiri sama otak kanan. Jadi orang insting itu yang di tengah, itu adalah orang-orang yang biasanya jadi pendamai antara kiri dan kanan. Dia orang yang serba bisa. Nyoba makanan, bisa, aku bisa buat. Lihat baju, aku bisa jahit gitu. Ya serba bisa. Karena serba bisanya kadang-kadang dia nanggung, nggak selesai pekerjaannya. Kalau punya anak-anak insting, misalnya sebulan minta futsal ya, 3 bulan kemudian dia minta apa? Minta untuk bisa ikut les renang,
4 bulan lagi ganti minta panahan. Nah, kalau orang udah dewasa berbisnis, sebulan pecah lele, kan 2 minggu lagi udah ganti sempol, terus sebulan lagi dia sudah ganti misalnya rujak cingur gitu ya. Kenapa? Sebab bisa, gampang bosan. Kalau jari manis biasanya pakai apa? Ayah bunda, pakai cincin ya. Orangnya berkelas. Kalau punya pasangan, istri, anak, suami, intuiting, yang kanan atas, biasanya dia berkelas ya. Kalau uang 1 juta dia akan belikan baju Levi's original. Kalau orang sensing beli ke pasar dapat 20. Kalau orang intuiting beli 1 ya, tapi original. Kalau pasangan intuiting sama sensing belanja rame ya. Satunya pengen banyak murah, satunya pengen 1 aja tapi original. Kemudian kalau kelingking biasanya buat apa ya bunda? Ya, halo, hai. Waktu sudah semakin malam ya, harus dipastikan ayah bunda masih ada. Berdamai kata Pak Ari, apalagi kira-kira kelingking tuh? Berjanji, apalagi? Mengecilkan, oh kecil kamu gitu ya. Sahabat, oke. Apalagi? Ngalahan. Kalau biasanya dia di sekitar wajah kita, kira-kira ngapain tuh kelingking itu biasanya? Masuk kemana ya kira-kira kalau kelingking tuh? Di sekitar area wajah? Hidung. Buat ngupil ya. Anu banget ya. Jujur banget ya, buat ngupil ya. Hidung, telinga, semuanya lah. Mungkin selilitan juga gitu ya. Serbaguna. Yes, orang feeling itu artinya dia orang bukan ngupilan, tapi dia orangnya grapia. Bisa masuk kemana aja, ngobrol sama ini nyambung, ngobrol sama itu nyambung. Orangnya menyenangkan gitu ya. Suka ketemu banyak teman. Maka kalau punya anak feeling, Bu, belajarnya adalah dengan teman. Temannya biasanya banyak. Yuk kita bongkar satu-satu nih tipe-tipenya ya. Yang pertama adalah sensing. Sensing itu suka bukti, orangnya runtut. Kita bisa lihat ya pembagian persentasenya. Sensingnya 100%, intuitingnya 20%. Artinya apa sih? Kekuatannya di detail, tapi ide-idenya mungkin kurang banyak. Kemudian ada orang thinking 40% dan feeling 40%. Jadi kemampuan analisa sebagai thinking 40%, kemampuan sebagai feelingnya 40%. Kemarin ada yang tes ya ke saya, anak arsitek. Ketika dites ternyata dia orang sensing. Dia bilang, dok saya keliru dong dok masuk arsitek. Ya kamu bisa ngerjain tugasnya gimana? Iya sih dok, aku kalau gambar-gambar gitu, aku biasanya lihat-lihat dulu tugas temanku gitu ya. Baru aku copy paste, berubah-ubah dikit deh kata gitu. Ya orang sensing itu belajarnya mudah dengan mencontoh. Ketika seorang sensei udah terlanjur masuk arsitek, gimana dong? Ya, saya bilang, udah buat aja webnya tentang arsitektur. Kamu yang jualan gambarnya. Oh ya benar-benar dok. Kenapa? Karena dia suka arta. Kalau punya anak sensei, dia suka ribet banget gitu ya. Dia suka, ya kalau biasanya anak ya, anak perempuan, dia punya tempat pensil pasti lebih dari 1. Mungkin punya 2, 3, 4, 5 gitu. Ini tempat pensil hari Senin. Ini tempat pensil hari Selasa. Ini tempat pensil buat ngaji. Ini tempat pensil buat sempoa misalnya gitu ya. Jadi dia punya banyak harta, suka ngumpulin memang orang sensing. Dan dia suka bekerja yang dari pagi sampai sore jelas, ada kepastian gitu ya. Kalau belajarnya gimana? Anak sensing mudah belajar dengan contoh. Maka kalau gambar gajah, kasih contoh gambarnya gajah. Maka les-les mewarna ya yang ada gradasi itu cocok untuk sensing. Tapi belum tentu untuk tipe lain ya. Les-les matematika seperti Kumon yang kasih tugas tiap hari banyak itu cocok untuk orang sensing yang memang detail, rajin. Biasanya orang sensing itu catatannya rapi, di stabilo, warna-warni dan suka keliling sekelas di fotokopi. Nah, gitu. Gimana kalau thinking? Thinking itu hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Sukanya merintah, nggak suka diperintah. Kalau kita ngomong sama anak thinking ya, Mas mandi dong. Dia bilang kan dia logis rasional. Mama aja belum mandi kok suruh-suruh sih. Gitu. Maka kalau ngomong sama thinking harus dirubah ya bunda. Nah kamu mandinya sekarang 5 menit lagi. Gitu. Ya. Dia kayak misalnya tahta. Biasanya jadi ketua OSIS, ketua kelas, ketua BEM, ketua apapun deh. Jadi kalau kita tahu anak kita thinking dan dia nggak jadi apa-apa di kelas, dia merasa belum muncul di harga dirinya ya.
Maka sebaiknya bilang ke gurunya, "Bu, tolong dong anak saya jadiin ketua dong, Bu. Ketua piket kayak, ketua makan, ketua piring, gelas, sendok, nggak apa-apa deh, mau ketua," gitu. Supaya apa? Supaya leadership-nya terbangun. Karena ketika dia leadership-nya terbangun, dia diberi tanggung jawab, dia bisa melaksanakan, maka di situ kepercayaan dirinya akan muncul. Orangnya maskulin ya. Kalau kerja kelompok gitu, yang lain masih ribet aja ya, ngobrol gitu, dia bilang, "Udah aku aja yang kerjain," gitu. Orangnya eksitasi rendah ya, susah dipengaruhi dari luar, inhibisi tinggi, penghalang dirinya tinggi. Jadi dia nggak akan mudah terpengaruh kalau nggak sesuai prinsipnya. Itu orang thinking. Kemudian orang intuiting tadi ya, orang intuiting itu kayak Shirley Alavita, orang-orang yang influencer gitu ya, trendsetter gitu orang-orangnya. Ibaratnya kalau sekarang saya tanya nih kayak Bunda, kalau misal ya ada pertanyaan begini, enak banget ya bisa nggak ya kita naik mobil, mobilnya AC bagus, bayarnya murah, sampai tempat dengan selamat, orangnya baik yang nyupir gitu ya. Tapi pertanyaan ini disampaikan 50 tahun yang lalu, kira-kira apa respon orang-orang sekitar kita? Gimana ya Bunda? Pertanyaannya pengen naik mobil bagus, bayarnya murah, sampai tempat selamat, supirnya baik ya, ramah, menyenangkan, tapi pertanyaan ini dilontarkannya 50 tahun yang lalu. Kira-kira apa respon dari orang-orang sekitar? Dan di kolom chat pun tampak hening ya. Ini berpikir atau mulai zoomnya melihat ayah bunda nih. Oke, saya tunggu jawabannya dulu ya sebelum kita orang aneh kata Bu Rena. Alhamdulillah ya masih ada yang bangun gitu ya. Ada lagi, ada lagi. Melangit kata Pak Erlangga. Yes, idenya kok aneh banget sih. Apaan sih kata Pak MF ya. Ngayal kata Bu Ida. Bingung. Bermimpi. Berpikir jadi terkesima. Waduh Bu Eva. Ya, ayah bunda, inilah ciri orang intuiting ya. Orangnya melangit. Pikirannya jauh ke depan. Jadi kalau orang-orang tipe selain intuiting itu disebut dengan bumi. Dia kan, kamu ngayal deh. Kayak kamu istirahat deh gitu. Tapi sebenarnya dia sudah berpikir beberapa dekade selanjutnya. Seperti apa? Thomas Alva Edison. Ketika semua orang tidak berpikir tentang lampu, dia sudah berpikir tentang lampu. Ya. Ketika dia dikeluarkan dari sekolah dan ibunya menangis ya, membaca surat dari sekolah dan dia bertanya, ibu kenapa sih ibu menangis? Enggak, kamu pintar banget nak, jadi ibu harus ngajarin kamu sendiri, katanya si ibu. Oh asik nih aku belajarnya sama ibu, kata dia. Dan ketika waktu terus berjalan, dia sudah dewasa, ibunya meninggal, dia bongkar barang-barang lama. Dan apa ternyata isinya? Anakmu terlalu bodoh, nggak ada sekolah yang bisa nerima anakmu. Akhirnya dia pun menulis di bukunya, saya adalah anak yang bodoh, tapi ibu yang luar biasa lah yang menjadikan saya seperti sekarang. Itulah tulisan seorang Thomas Alva Edison. Ketika semua orang melecehkannya, tapi ibunya menerima dia apa adanya dan yakin bahwa anaknya adalah Mohon maaf ya Bunda, sepertinya ada gangguan koneksi di tempatnya Dokter Vivi ya. Suaranya hilang. Ya, Dokter Vivi sedang memperbaiki koneksi, mohon ditunggu ya. Iya, bukan Bun. Bukan HP-nya yang gangguan dari sana ya, sepertinya dari koneksinya Dokter Vivi. Mohon ditunggu ya Ayah Bunda semuanya. Kita ke 17 insya Allah. Nanti materi akan disampaikan sampai di menit ke-30 sebelum tanya jawab. Dan ini materi yang belum disampaikan masih ada beberapa ya.
Ya. Bentar. Ibu masih sholat, sayang. Udah ada yang mulai rewel ya putra-putrinya. Ya mohon maaf, ini ada konfirmasi dari Dokter Vivi, katanya masih belum bisa terhubung dengan internetnya lagi dan berusaha untuk masuk tapi masih belum berhasil. Jadi mau ditunggu ya Bunda, mungkin sambil bisa sedikit mereview tadi materi yang sudah diberikan oleh Dokter Vivi. Oke, dari tadi materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Vivi tentang belahan dominan pada manusia, ya ini tes ya. Bagi yang udah mencatat mungkin udah bisa lah ya cek-cek coretannya. Kira-kira tadi belahan otak yang sudah disebutkan Dokter Vivi apa aja nih? Ada 3 belahan otak tadi. Sambil mereview, kira-kira nyantol nggak nih Ayah Bunda dari materi yang udah diberikan Dokter Vivi? Sambil kita nunggu ya, Dokter Vivi bisa masuk lagi. Apa aja tadi Bun? Mulai dari jempol. Mulai dari jempol, ini tadi yang katanya pendek dan besar, ini tadi apa namanya? Sensing. Kok dijawab sendiri? Mana dong yang lainnya? Masih setia bersama? Kata Bunda Mali Cahya, alhamdulillah masih ada yang bangun ya. Sensing, thinking, intuiting. Ya, benar. Nyantol berarti ya, Bun ya. Sensing, thinking, intuiting. Iya, apalagi? Apalagi Ayah? Feeling. Sensing, thinking, insting, intuiting. Yang bagian kecil tadi, yang bisa masuk kemana-mana tadi apa namanya? Intuisi. Yang kecil, yang bisa masuk tadi, ada yang katanya kerjaannya untuk ngupil juga. Tadi apa ya? Feeling. Apa? Intuisi. Feeling, ya betul Bunda. Siapa tadi yang jawab feeling? Berhasil mendapatkan door prize nanti ya, door prize-nya dari dapurnya sendiri. Oke, dari tadi beberapa sifat-sifat yang sudah disebutkan, dari ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Dokter Vivi ya, mulai dari sensing, thinking, kemudian insting, intuiting. Tadi disebutkannya baru sampai intuiting ya. Kira-kira kalau melihat rekam jejaknya Ayah Bunda, bisa menebak nggak? Ah, kira-kira aku termasuk sensing nih, gitu. Mungkin ada di antara Ayah Bunda yang kerjaannya full, mulai pagi sampai malam. Energinya tuh banyak. Nyampe rumah udah kerja mulai dari 6 pagi sampai 5 sore, tapi ternyata nyampe rumah masih bisa main bola sama anaknya. Oh, kata Bunda Juwita, saya udah pernah tes Steven. Katanya insting, Masya Allah. Insting tadi ya, yang memiliki potensi untuk bisa mahir dalam segala bidang. Bisa masak, bisa jahit, bisa jadi atlet. Tapi gimana nih Bun untuk saat ini? Udah menemukan apa yang kira-kira mau ditekuni, Bunda Juwita? Kalau katanya Bunda Ken, saya IE, anak saya II. Introvert dan intuiting introvert ya, Masya Allah. Ada juga Bunda Vidi katanya udah pernah tes juga, katanya sensing introvert. Wah, kita sesama sensing nih Bu, tapi saya extrovert. Ada juga katanya Bunda Juwita, suaminya feeling, anak umur 4 tahun mau tes Steven dong, boleh. Kalau tes Steven ini memang minimal 3 tahun ya Bun ya, kalau di bawah usia itu belum begitu terlihat, belum begitu akurat. Bisa sebenarnya, cuman belum begitu akurat karena kita menggunakan garis-garis di ini ya, pas sidik jari. Ada juga katanya Bunda Malicah Budur. Oh ini yang tadi saya masih ragu ya. Ini Bunda atau Ayahanda ya Malicah Budur ini. Udah pernah tes Steven katanya. Insting, Masya Allah. Saya menekuni bisnis sekarang. Apa nih Bunda Juwita mungkin bisa di-sharingkan
Bisnisnya sedang ditekuni sekarang apa nih? Pokoknya Rek. Iya, mohon maaf untuk suara yang saat ini masih belum di-mute, bisa minta tolong di-mute ya. Tentu kali. Ya. Ya, ternyata udah ada beberapa ayah bunda di sini yang pernah tes Tivin. Jadi kalau udah tes Tivin, ya pastinya udah bisa tahu ya memposisikan dirinya, menekuni bidang-bidang yang sesuai dengan belahan otak dominannya. Jadi apapun yang dilakukan itu bisa lebih maksimal gitu pun. Bunda Ari, katanya mohon info kalau tes Tivin bagaimana Kak dan gimana. Untuk tes TV nanti bisa di akhir acara ya Bunda ya. Di Malang kita ada beberapa. Bunda ini alamatnya di mana ya? Bunda Ari kalau boleh tahu alamatnya di mana? Di daerah Malang atau di luar kota? Ini Dokter Vivi udah mulai masuk. Alhamdulillah, ini akhirnya udah mulai bisa masuk. Kita tunggu ya suaranya Dokter Vivi. Assalamualaikum, kembali masuk ya. Welcome Ternyata Dokter Vivi. yang malam itu yang Masya Allah, mohon maaf, ternyata yang meremelek nggak cuma orangnya ya, ternyata laptopnya sama jaringannya juga ikut meremelek, mohon maaf. Ya, Oke, silakan dilanjutkan Dokter Vivi. ya alhamdulillah ya kita bisa gabung kembali. Nanti kalau mau ada yang tadi ya saya sempat dengar yang mau ingin tes Tivin, Bunda Ika bisa ketik di kolom chat ya nomor teleponnya Bunda Ika agar nanti bisa menghubungi Bunda Ika atau ada di kota-kota lain. Silakan yang promotor hari ini mungkin bergabung menjadi promotor, bisa ketikkan di kolom chat untuk kota-kota yang memang Anda di sini. Saya lihat ada yang dari Jember ya, promotor kami Bu Ais, ada yang dari Sidoarjo, juga dari Malang. Monggo nanti bisa menghubungi. Jadi kalau mau jadi orang yang bisa ngetes Tivin itu namanya motor, itu ada trainingnya, ada training workshop level Tivin level 1, ada workshop Tivin level 2 gitu ya. Sehingga jadilah mereka promotor dan nanti bisa konsultasi tuh di promotor untuk ini. Jadi bisa. Oh, di Steven di Tangerang ada ya. Bu Alina udah masuk di ini ya, di grup Steven. Nanti saya infokan promotor yang ada di Tangerang, insya Allah. Bisa ya setelah sesi ini. Baik, kita lanjutin lagi ya di feeling ya Ibu-Ibu. Feeling ini pakai hati. Ini jenis-jenis apa ya? Lembut ya. Maka nadanya pastikan 2 oktav gitu. Jangan lebih. Kalau lebih mah dia sensi. Anak-anak feeling, orang-orang feeling, suami feeling. Jadi kalau kita jawab suami kita misalnya feelingnya, iya ya ayah, iya. Kenapa sih Bang? Aku nih biasa aja, tapi keburu-buru. Udah dia udah gak nyaman gitu ya. Kalau dalam suatu perkumpulan dia gak nyaman, biasanya left group tuh orang-orang orang feeling itu. Tapi orang ini tuh orangnya itu temennya banyak. Kenapa? Karena orangnya hangat dan ramah. Gak suka nyakitin orang. Kalau udah tersinggung, sakit hatinya tuh jelek gitu ya. Dia bisa nyanyi lagu sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah itu. Orang-orang feeling ya. Saya punya anak yang feeling gitu. Ketika saya tanya, berapa nilainya gitu. Dia itu masuk kamar tutupan sama selimut. Saya bingung waktu itu. Kenapa? Kok kayak gitu kan? Cuma tanya gitu. Ternyata karena hatinya halus itu kita harus cari moodnya. Maka cirinya orang feeling itu jaga moodnya Bu di pagi hari. Nah, kalau saya ya di komunitas saya Sekolah Ibu Bahagia itu saya buat program Change Your Habit, Change Your Life. Jadi saya beri program 30 hari untuk ibu itu jadi bahagia. Salah satu PR-nya nggak ngomel di pagi hari. Ini penting banget untuk anak feeling. Kalau paginya udah nggak mood, seharian pun nggak mood nih ya. Nah kita lihat orang insting ya, orang insting itu ceplas-ceplos apa adanya, to the point, nggak pakai basa-basi orangnya, apa adanya, ya, spontan, naluri, suka menolong ya. Jadi misalnya ada, naudzubillah contoh aja ini ya, ada kecelakaan di depan sana ya, orang insting lari nomor 1 tuh, wuss gitu, lari nomor 1.
Kalau orang sensing mikir dulu, ih nanti aku tolong uangku habis. Gitu mungkin ya, kalau dia kayak misalnya apa. Kalau thinking dia berpikir, benarkah itu kecelakaan? Jangan-jangan rekayasa lah itu ya. Dianalisa dulu. Kalau orang intuitif, aduh nggak lihat deh waktu dia tadi muternya itu gimana gitu ya. Kalau orang film kan bilang, ih kasihan banget, dia berdarah gitu. Tapi yang sat-set, was-was, das-des, itu orang insting. Nah, orang tua perlu tahu ya, apa belahan otaknya, apa belahan otak anaknya. Beruntunglah orang tua bila tipenya sama. Misalnya orang tuanya thinking, anaknya thinking. Satu chemistry, tinggal kedip udah tahu anaknya maksudnya. Tapi nanti ada beberapa tipe ya, yang istri ditaklukkan suami. Anak menaklukkan orang tua, itu yang nggak mudah. Orang tua udah ngomong semangat 45, gaya Superman, gaya Batman, gaya Doraemon, nggak berhasil semua. Kenapa? Karena anak menaklukkan orang tua. Itu ada tipenya di Stephen. Itu orang tua perlu telaga kesabaran dan akses caranya belajar. Ini karena keterbatasan waktu ya. Kita akan belajar satu tipe ya, dioptimalkan cara belajar yang tepat. Yang pertama adalah tipe sensing. Sensing itu, sensing sendiri ada dua. Sensing introvert, sensing extrovert. Thinking introvert, thinking extrovert. Intuiting introvert, intuiting extrovert. Yang nggak ada introvert sama extrovertnya hanya insting. Kenapa? Ya itu akan dijelaskan panjang lebar kali tinggi ya, karena waktunya terbatas. Mungkin saya langsung aja ambil tipe sensing. Tipe sensing itu suka pakai stabilo ya. Kalau telepon dia akan gerak-gerakin ini apa namanya bolpennya, tangannya akan mulai untuk menulis-nulis ya, suka menghafal-hafal vocabulary, dan dia akhirnya ini ya orangnya suka bergerak. Itu cara belajarnya ternyata beda-beda, thinking beda lagi, harus tenang. Nah, ini akan bisa diketahui ketika Anda udah tes, maka nanti promotor Anda akan menjelaskan cara belajar yang spesifik ya. Kalau malam ini saya bacakan semua pun mungkin jadi nggak inget gitu ya. Maka mending langsung nanti hubungin promotor, bisa tes aja. Nanti dijelasin ya, 4 mata sama promotor bagaimana tipe dari masing-masing anak itu. Sehingga ketika sudah tahu tipenya, kita nggak akan maksain ya. Anak kita cara belajarnya kayak anak tetangga. Itu loh tetangganya ikut ini, kamu ikut juga dong. Itu loh, itu loh, itu loh. Gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu tipe anak kita. Cara memotivasinya pun beda ya, antara sensing sama thinking, antara feeling sama insting, antara itu beda-beda semuanya. Jadi ketika thinking ya dia nggak gitu bergeming gitu, bukan itu yang dibutuhkan, kayak gitu ya. Sedangkan anak feeling dikasih hadiah juga nggak gerak gitu, bukan itu yang dibutuhkan. Yang suka hadiah itu sensing gitu ya. Kalau kita tahu kan jadi kita cara yang tepat memotivasinya pun paham. Nah, kita juga harus tahu ya cara belajar yang tepat itu ada beberapa tahap belajar menurut konsep Stephen ini. Stephen itu singkatan tadi ya, sensing, thinking, feeling, intuiting, dan insting. Ada persiapannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya. Persiapan itu macam-macam ya. Ini kita hanya bahas dulu malam ini karena memang waktu ya. Sensing itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu fokus ke fisik. Maka ketika sebelum ngerjain PR, ngerjain tugas, mau belajar, harus senam-senam dulu loh. Brain gym dulu lah di kelas, gerak-gerak dulu. Kalau enggak dia akan itik-itik depannya, mungkin jilbabnya temannya depannya kasih permen karet, dia akan jadi usil gitu karena tangannya belum terkoordinasi karena belum dibuat bergerak berkeringan dulu. Anak-anak sensing itu kalau masuk sekolah jangan mepet-mepet ya Bunda ya. Dia maunya jadi yang nomor 1 di sini, perfect biasanya orangnya. Nah kalau faktor eksternal, sensing itu nggak bingung ya sama fotokopian, buku diktat, yang bingung tuh thinking. Tapi dia bingung meja belajarnya harus bersih dulu, peralatannya harus lengkap. Ketika misalnya penghapus Doraemonnya belum ketemu, dia akan tawaf dulu. Mana mah penghapusku mah? Aku mau belajar kalau ada penghapusku itu mah. Pokoknya mana penghapusku? Mamanya sampai heran, Dek, kalau belajar tuh punya bingung bukunya, bukan penghapusnya. Ya pokoknya aku pengen penghapusku dulu ketemu, gitu ya, itu orang sensing ya. Nah, kalau udah tahu kita jadi, oh paham deh, gitu ya. Ini di sesi persiapan aja. Kemudian ada faktor ini ya, faktor eksternal yang lingkungan. Tadi kan eksternal yang berhubungan dengan fasilitas. Yang eksternal tuh anak-anak sensing suka banget dengan imbalan.
Maka misalnya kita gini ya, kamu kalau ini ya, nanti nilaimu semuanya rata-rata dapat 8, nah semuanya ya, 8-mu ada 5 atau 7 gitu ya, nanti kamu boleh deh beli tempat minum gitu, kalau emang tempat minumnya lagi rusak gitu. Itu suka gitu. Atau udah deh, kamu bisa bebas cuci piring hari ini ya, kalau kamu belajar, nah gitu. Itu dia suka menghindari tugas atau dia suka dapat hadiah reward. Itu anak sensing. Kalibrasi belajar gimana? Kalibrasi belajar itu artinya cara untuk dia refreshing ya. Ketika jenuh, ini gimana nih diinstal ulang agar dia bahagia dan semangat. Ini sensing kita bahas, itu adalah berkeringat. Maka perlu siapkan aktivitas-aktivitas yang menuntut menggerakkan badan, baik sebagai bagian belajar maupun jeda, istilah jadi senam-senam kecil, peta umpet gitu ya, bergerak, berkeringat, ketawa, bergerak, berpindah tempat tuh senang banget tuh sensing. Sehingga jadi rileks lagi dan siap belajar. Kalau gurunya nggak tahu, ayo kamu diam, jangan gerak-gerak, ayo jangan bernapas gitu ya. Jadinya dia nggak semangat. Kenapa? Karena dia nggak boleh bergerak. Itu kalibrasinya. Nah, penyakit belajarnya apa nih? Penyakit belajarnya sensing introvert itu adalah kompensasi. Jadi kadang-kadang gampangin gitu loh anak sensing itu. Udahlah nggak apa-apa, nggak baca, nanti juga bisa tanya teman-teman. Emang kalau ujian bisa tanya teman-teman, Nak? Nah, ketika kita udah tahu tipe anak kita, ya, udah tahu tipe kita juga sebagai orang tua, misal kita tipe orang tua feeling ya, kita belajar, mama dulu tuh kalau belajar undang teman-teman ke rumah, kita diskusi. Saya bilang, aku nggak bisa diskusi, mah, gitu. Ternyata beda kan tipe belahan otaknya. Ya, dengan tahu beda kita ridho dulu. Oke, cara belajar anakku berbeda dengan cara aku belajar. Nah, gitu ya. Sehingga ketika kita udah tahu cara belajarnya suka kompensasi seperti ini, penyakit belajarnya kita bilang, Nak, penyakit belajar itu suka ngambangin gini loh. Kamu sampai kapan mau ngambangin? Kalau ulangan nggak bisa, Nak. Tanya-tanya. Ayo deh belajar. Mama temenin ya. Nah, gitu ya. Jadi kita akan paham gitu penyakit belajar anak kita. Kemudian kita perlu juga mencari guru dan mentor yang sesuai. Jadi di Steve itu ada namanya sirkulasi Stephen ya. Ini bisa dibahas di couple ya. Istri, hubungan suami istri. Bisa di couple dibahas juga di masalah belajar anak. Jadi ternyata kalau tipe sensing dapat guru sensing, belajarnya top banget TOP BGT. Karena tipe yang sama itu akan menjadi guru yang baik untuk tipe tersebut. Jadi kalau cari guru itu tipenya yang sama. Sehingga apa? Belahan otaknya sama. Jadi nangkepnya sama, tinggal kalau ingin cari mentor itu apa? Kalau kita berbisnis misalnya ya, atau kita atlet, pemain basket dan sebagainya, mentor tuh berarti orang yang mungkin pengalamannya 10 kali dari kita. Kalau bisnis karyawannya 10 kali dari banyaknya dari kita, atau dia omsetnya 10 kali lebih di atas kita, itu cocok jadi mentor kita. Maka kira-kira nih, kalau seperti ini enak nggak kira kalau tahu tipe belahan otaknya? Bapak ya Bunda bisa diketik dulu di kolom chat ya, jika ada yang ditanyakan kita diskusi setelah ini. Ya, ada pertanyaan dari Bunda Ihsan. Ini nanti akan dibahas ya. Mau ditunggu ya, Bun ya. Pak Ihsan nih, gimana nih menghadapi anak-anak kecil dengan tipe yang berbeda-beda? Yang pertama tes Stephen dulu Pak Ihsan. Kita orang tua tes dulu, kemudian anak. Kenapa? Kita paham tipe kita apa, kita bisa fokus pada kelebihan kita, dan ke anak-anak juga sama. Memang batas tes Stephen di anak-anak tuh 3 tahun, tapi dulu anak saya 7 bulan sudah saya tes bisa. Guratanya sudah ada. Jadi tiap anak memang berbeda ya, ada yang guratan tangannya halus,
sehingga harus ditunggu 3 tahun, tapi ada juga yang di fase lebih kecil bisa. Jadi begini pun, kalau kita mengenal Stephen itu ada tipe parenting-nya lagi. Hari ini kita kebetulan belajar mengenai learning ya. Jadi gimana cara berkomunikasi dengan baik dengan anak kita, pitch control-nya seperti apa, cara fase yang enak seperti apa, gitu, itu akan lebih mudah dibahas. Dokter, anak saya TI, tapi kenapa ya tidak suka berkompetisi ya, malah cenderung menyendiri dan susah berteman. Berarti dia belum digembleng untuk potensinya, Pak. Jadi anak-anak thinking itu kan chemistry-nya tahta. Kalau dia tuh belum mendapatkan tahtanya, dia merasa pede dengan keahliannya, maka dia akan cenderung diam dan menyendiri. Kenapa? Belum pede. Maka coba kita lihat nih kelebihan dia. Kita gembleng kelebihan dia di faktor lingkungan yang mendukung. Anak thinking itu biasanya suka olahraganya catur yang sendiri ya. Atau dia ikut-ikut seperti karya ilmiah. Atau coba dikuatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Coba cari satu potensi dia. Ya, yang dia benar-benar suka di situ, nyaman di situ, atau lihat dari nilainya, mana yang cenderung tinggi, kemudian cari guru atau mentor yang tepat untuk menggembleng dia. It's okay, misal 1 jam aja sehari, tapi lama-lama dia akan ahli di situ. Intinya anak itu punya kelebihan yang temannya nggak punya. Dan dia ahli di situ, expert di situ, maka percaya dirinya akan muncul dan dia akan berbaur. Karena anak thinking itu jaim ya, dia nggak mau kelihatan kalah. Ingat ya, dia nggak mau kelihatan kalah, dia nggak mau kelihatan nggak bisa. Maka dia jaim banget kalau kelihatan nggak bisa, mending dia menarik diri ya, supaya kelihatan kalau dia belum bisa. Begitu ya, Pak. Jadi sering aja diajak anak-anak itu perlu dimentori untuk bersosialisasi. Jadi kalau kita silaturahmi, ajaklah dia. Dia dengar-dengar dari pembimbing kita jadi luas. Nah, jangan malah di fase jadi dia sibuk dirinya gitu ya. Miliklah keahlian yang di robotik, komputer, tapi dia jadi ahli di situ. Begitu. Fahrul macam tipe yes. Jadi dengan adanya kita paham tipe-tipe ini, kita tahu bahwa saya suka dengan visual suka dengan auditori, saya suka tadi dengan brain gym, itu suka dengan film, Bu. Film, suka dengan hal-hal yang bersifat masa depan gitu ya. Insting suka menolong, membantu. Maka berikan peran. Misalnya anak insting, tolong dong Bu Guru dibawakan tasnya. Ya udah senang banget itu sudah ya. Sensing Extrovert. Kemudian thinking dia menganalisa hebat, itu membantu anak thinking lebih berkembang. Feeling dibuat kelompok-kelompok berdiskusi. Intuitif disuruh untuk menyampaikan idenya. Insting disuruh berperan. Jadi dengan kita tahu ada 5 belahan otak, maka kita akan membuat metode pembelajaran yang lebih variatif yang bisa membuat semua belahan otak itu semakin semangat dan bahagia dalam belajar. Sehingga nggak cuma guru di depan menerangkan, murid mendengar dan mencatat, tapi kita bisa olah dalam proses pembelajaran itu dengan berdiskusi, kerja kelompok, tebak-tebakan, menggunakan brain gym, ya. Kemudian bisa dengan cara tampil di depan, berdebat, menganalisa. Dengan demikian, semua belahan otak akan terfasilitasi. Begitu ya, Wida ya. Semangat selalu menghadapi anak-anak nih. Bagaimana cara menghadapi anak umur 3 tahun ketika belajar tidak fokus, sering tidak merespon, tidak kontak mata, namun dengan didayu maupun ditekan sedikit, anak tersebut tetap tidak mau belajar. Bagaimana solusi? Yes, anak 3 tahun memang belum belajar. Kalau umurnya 3 tahun, konsentrasi maksimal 3 menit. Maka kelas yang memang friendly untuk anak 3 tahun itu kelas tanpa bangku dan papan tulis. Kalau saya di sekolah saya menggunakan metode sentra, anak itu duduk melingkar. Mereka bebas bereksplor, tapi tentu tetap dibatasi dengan aturan. Maka ketika anaknya satu kelas 8, maka cara menata alat mainnya itu ada densitasnya, rumusnya 8 kali 3 tambah 3, ada 27 tempat main. Dan anak bebas memilih, kamu mau main yang mana? Aku mau main yang di Lego besar. Oke, silahkan. Jadi semua keputusan anak itu nggak ada yang salah. Kita di sini di 3 tahun bukan mengajarkan kalistung, tapi bagaimana dia paham. Bicara dong kalau punya keinginan.
Mengajarkan dia bilang, aku nggak nyaman kalau dia mukul-mukul Bu Guru. Oh iya, alhamdulillah udah bicara. Yuk kita bicara sama dia kalau nggak nyaman. Dia paham bagaimana antri. Dia paham mulai bagaimana sih berbagi itu. Jadi definisi belajar bukan hanya membaca buku, ngafalkan abjad, ya, tapi definisi belajar ketika dia bisa memiliki anak yang berkarakter mulia, tahu antri, mengucapkan terima kasih, bisa minta maaf, mau berbagi dengan temannya, mau menunggu giliran, bisa bersabar menunggu giliran, itu belajarnya anak 3 tahun. Jadi insya Allah nggak ada yang salah kalau dia nggak fokus emang 3 menit. Maka guru-guru di anak usia dini itu harus karena dalam waktu 3 menit dia bisa switch berubah ya menjadi semenarik mungkin sehingga muridnya kembali lagi mendekati dia. Begitu insya Allah Bu, jadi it's okay. Karena prefrontal cortex ya, otak intelektual itu baru muncul bertumbuh di usia 5 menuju 6 tahun, baru muntup-muntup. Jadi kalau anak TK pun sebenarnya dari dinas kita itu kan dilarang diajari membaca. Yang ini Ibu Budi, Budi pergi ke pasar. Wong sama Budi aja nggak kenal kok Budinya disebut-sebut ya. Bahkan kalau membaca yang alamiah itu kalau namanya Zaldi, maka menghafalkan abjadnya itu mulai Z dan bukan mulai A. Karena apa? Z itu berharga buat dia. Karena namanya Zaldi. Jadi insya Allah Bu, itu normal ya. Kalau masih umek aja itu normal. Berarti anak Ibu sehat. Oke, selamat semangat terus membersamai anak-anak. Ini ada dari Bu Ari ya. Bunda mohon info anak saya memang saya kenalkan secara bertahap dan gantian biar bisa. Contoh hafalan bagus langsung saya masukkan les tahfidz. Sampai sekarang lanjut les renang. Sudah selesai bisa lanjut les kepercayaan diri. Contoh di panggung itu. Oke. Ya Pak, memang kita memberikan wawasan sebanyak mungkin. Itu bagus ya. Namanya memang lebih nyaman ke anak itu supaya Bapak tahu dulu potensi genetik anaknya. Sehingga nggak banyak trial and error itu tentu juga banyak biaya ya Pak kalau seperti itu. Jadi kita lihat dulu kemampuannya dia memang bagusnya apa. Sehingga 10.000 jamnya akan lebih tepat, efisien, efektif. Ini ada kisah nyata ya dari teman saya waktu itu. Dia lulus sipil tepat waktu. Saya bilang, selamat banget kamu keren loh bisa lulus sipil tepat waktu ya. Karena nggak semua orang loh bisa lulus di situ. Apa yang terjadi Pak? Ketika dia lulus ya, ini mapnya ya di bawah ini. Map wisudanya dia bilang gini, datang ke ibunya bilang gini, Bu, aku udah lulus sipil nih Bu tepat waktu ya seperti keinginan Ibu. Izinin ya Bu, aku sekarang masuk jurusan tata busana. Dan di hari itu ya, di hari wisuda harusnya semuanya bahagia. Yang terjadi ibunya menangis. Nah, Ibu itu milihin kamu sipil itu maksudnya tuh biar kamu seneng karena Ibu lihat kamu suka gambar. Iya Bu, aku suka gambar, tapi aku tuh suka gambarnya baju bukan jalan. Anaknya pun menangis. Kenapa? Karena dia kuliah sipil itu untuk ibunya, untuk menyenangkan ibunya. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, semuanya ternyata di posisi yang sedih. Maka jika semenjadi ini kita udah tahu potensinya, kita bisa lebih ridho gitu dengan pilihan anak. Kita bisa berkomunikasi dengan anak. Kalau mungkin yang muslim mau masukin renang, berkuda, memanah is okay, itu sunnah ya. Tuntunan dalam agama Islam. Tapi untuk les-les yang lain, sebaiknya lihat dulu potensi genetiknya sehingga nggak terlalu memaksakan anak. Jika dari kecil udah di drilling banyak tes, di usia 5-6 SD dia bisa bilang, aduh Ma aku capek Pak, aku udah capek, udah pernah, udah keseringan. Nah kita menghindari hal seperti itu. Hanya dia mager nggak mau bergerak lah, gitu ya. Begitu semoga belum puas ya dengan jawabannya akan terus belajar. Ini ada Ibu Vidi. Apakah anak sensing introvert cocok dengan sekolah yang menekankan kognitif, sekolah full day atau Monsaran? Yes. Sensing introvert cocok dengan sekolah full day. Kenapa? Karena dia suka sesuatu yang rapih. Dari pagi sampai sore. Aktivitas yang padat. Yang setiap jadwalnya udah jelas mau ngapain aja. Karena anak sensing itu rapih. Kalau dia malah sekolahnya yang sekolah alam, yang bebas, terserah, karena dia butuh contoh. Butuh keteladanan anak-anak sensing itu. Jadi it's okay Bu dengan sekolah full day dan energinya memang energi jangka panjang, pastikan dia udah sarapan dengan karbohidrat untuk menyusun energinya maksimal sehingga bisa beraktivitas.
Jadi ini ada kisah nyata ya dari teman saya yang juga konsultan di Stephen. Ada seorang anak SMA di Medan. Waktu itu dia memutuskan untuk kuliah di Jerman. Di sini dia sangat berprestasi. Tapi apa yang terjadi di Jerman? Di Jerman itu dia ternyata jeblok, nggak maksimal, nggak bisa bergerak. Usut punya usut, setelah dicek dia orang sensing introvert. Apa yang terjadi? Karena ternyata dia di Jerman nggak nemu nasi, dia kondisinya lapar terus. Jadi untuk sensing itu kalau nggak makan ya, apalagi ketemu karbohidrat, nggak ada logika tanpa logistik deh. Jadi pastikan ya asupannya cukup banget karena dia bergeraknya banyak banget. Kalau dia bergerak asupannya tidak maksimal, maka itu tadi ya dia jadi nggak semangat. Begitu ya. Yes, sekolah dasar. Oke. Ini dari Bu Eva. Anak saya 12 tahun untuk menghafal Al-Quran cepat tapi menghafal pelajaran umum susah. Tanya aktif energi misalnya marah butuh mengeluarkan emosinya dengan teriak. Ya bisa dites Stephen dulu Bu untuk memudahkan nanti mengarahkan dan berbicara, memilihkan istilahnya kegiatan ekstra untuk menyalurkan energinya. Kalau dilihat tipenya sepertinya sensing, tapi kita nggak mungkin tebak-tebak buah manggis ya. Sebaiknya tes, nanti bisa menghubungi promotor. Bisa dengan Bu Ika, monggo dipersilahkan. Pak Ken Hutomo, anak saya intuiting extrovert, oke. Pak Hutomo intuiting extrovert, anaknya intuiting introvert. Untuk cara belajar dan berkomunikasi efisien, bagaimana perbedaan metodenya ya? Ini beda extrovert sama introvert ya kalau di Stephen ya. Kalau ini bukan seperti di psikologi pada umumnya, kalau extrovert itu yang gerak ya, temennya banyak di luar sana, introvert yang mungkin suka lebih di rumah menyendiri, bukan begitu. Kalau di Stephen, extrovert sama introvert sebagai drive, kemudi. Kalau extrovert, itu cara memotivasinya diiming-iming surga. Jadi kalau saya bilang ke ayah, ke Pak Ken Hutomo, Pak, ini kalau proyeknya deal nih, Bapak bisa dapat Alphard. Semangat tuh Pak Ken Hutomo untuk lanjutkan proyek. Kalau putranya intuitif introvert, dia itu introvert yang menggerakkan dirinya adalah dirinya sendiri. Maka dia perlu ditantang, perlu di deadline, perlu ditakut-takuti neraka ya. Ini kamu nggak selesai nih minggu ini, waduh kamu DO nih. Gitu misalnya, dia akan bergerak menyelesaikan. Dan kalau yang tipe ekstrovert itu misalnya ikut suatu seminar ya, mengajak sedekah gitu ya. Orang ekstrovert langsung keluar gitu sedekah. Orang introvert dipikir dulu, iya nggak sih sedekah? Apalagi kalau misalnya di dalam dirinya belum ada memori, belum terinstall memori sedekah. Mungkin dia sedekah seminggu lagi, sebulan atau mungkin setahun lagi. Setelah dia sendiri yang gerakkan dirinya. Jadi ketika kita memotivasi introvert, Pak, mungkin tidak langsung secara otomatis ketika disuruh A, dia langsung A. Mungkin butuh waktu untuk bergerak dan loading ya. Dan yang menggerakkan dari dalam dirinya bukan karena kata-kata kita hari itu. Didengar iya, tapi mungkin bergeraknya baru seminggu, sebulan ketika dia merasa, oke, aku bergerak gitu ya. Dan biasanya orang-orang ini suka limited edition dalam waktu kepepet-pepet. The power of kepepetnya tinggi. Orang-orang dengan drive introvert. Ini, wah ini rame banget ya pertanyaan malam kita ini. Malam ini kapan-kapan kita adain lagi ya. Bagaimana parenting ya. Nah ini parenting sama couple ya. Nah couple ini seru-seru sedap ya. Kalau bahas couple di Stephen gimana sih? Biar mesra sama suami gitu ya. Kayak mantan baru terus. Nah itu ada metodenya. Ini Mbak Rida ya. Anak saya laki-laki usia 8 tahun, TV-nya insting. Minatnya kira-kira kemana ya? Kalau anaknya kok kalau belajar di sekolah kurang fokus. Sedangkan adiknya 5 tahun intuitif extrovert. Oh iya, kalau intuitif extrovert itu suka liatin pameran. Kalau intuitifnya. Kalau insting tuh dia berperan, ikutin pramuka, membantu orang, menolong orang, mungkin ikut-ikut kayak CSR tuh insting tuh keren ya. Masukin pramuka dulu deh kalau 8 tahun ya. Intinya yang banyak orang. Orang insting suka banyak teman. Ketika dia berperan di situ, dia merasa berharga, dia merasa dibutuhkan, dia akan tumbuh berkembang baik. Begitu ya. Kalau intuitif yang berbau dengan teknologi-teknologi ya. Mungkin bisa mulai belajar broadcasting, nyuting, nah itu sedang. Ini
sepertinya sempat terputus lagi. Bu Ika bisa minta tolong dibacakan ya. Chat saya sepertinya menghilang. Oh iya, tadi sempat ada beberapa pertanyaan yang belum balas ya. Katanya Bunda Minta tolong ini ya, ini. Iya. Dokter Vivi, terima kasih advice-nya ya. Masya Allah terjawab kegalauan saya, katanya Bunda Vidi. Katanya ada pertanyaan dari Bunda Luciati, Dokter Vivi. Bu, gimana caranya menghadapi atau mengambil hari anak yang sikapnya agak keras kepala, Bu? Kalau ada, maunya selalu minta diturutin. Gimana nih, Dokter Vivi? Ya, ini usianya berapa, Bu Luciati? Ada tahapan perkembangan juga yang perlu kita perhatikan di setiap tahapan perkembangan anak ya. Sama kita lihat dari Stevie-nya. Biasanya kalau keras kepala itu memang banyak kan anak tinggi ya. Kekeh gitu lah. Nah, ini usia berapa nih Bu Luciati kira-kira putranya nih? Oke, silakan ya Bunda Luciati. Untuk usianya itu 8 tahunan, Bu. Oke, 8 tahun itu fase-fase laki-laki atau perempuan ini? Perempuan, Bu, masih kelas 2 SD. Oh iya. Anak-anak di fase 8 tahun itu akan mulai di fase teman lebih penting ya daripada orang tua ya. Dia lebih senang ketemu temannya daripada diajak ke rumah nenek. Dia mulai menolak ya kalau kita ajak acara-acara keluarga gitu. Maka fase di sini adalah fase kita berdiskusi mulai dengan anak. Terutama berkaitan dengan kesepakatan. Kalau sebagai orang muslim 0 sampai 7 anak adalah raja, 7 14 tahun anak adalah tawanan perang. Maka di sini perlunya kita bernegosiasi dan menetapkan aturan beserta membuat kesepakatan di awal. Jadi tidak tiba-tiba kita masuk rumah, kamu kerjain nyapu, ngepel, nyapu gini. Enggak tahu, kita duduk ya. Kak, ini kamu udah di fasenya mendidik ya. Kamu adalah tawanan perangnya ayah sama ibu nih. Maka di sini di rumah kita ada 30 pekerjaan misalnya. Ada nyapu, ngepel, masak nasi, masak lauk, goreng lauk, ya, masak sayur, kasih makan ikan, kasih makan ayam, kasih makan banyak deh. Dilis dulu Bu pekerjaan. Nah, itu kita perlu loh rapat keluarga untuk membagi tugas. Dan buat kesepakatan. Ya, kalau dikerjakan nanti apa rewardnya, kalau nggak dikerjakan apa rewardnya, termasuk untuk uang saku. Bisa ngumpulin dari reward dia bekerja. Dengan mengetahui Stevie-nya akan lebih mudah lagi. Kalau anak sensing, kita bisa kasih reward ya. Misalnya kalau 7 kali nyapunya dapat rewardnya apa misalnya. Kalau 10 kali apa, 20 kali apa boleh. Kalau thinking kita berikan tanggung jawab. Mama yakin kamu bisa bertanggung jawab. Gitu ya. Nanti ini adik-adikmu tanggung jawab. Ketika dia diberi tanggung jawab, dia akan lebih bahagia. Anak intuiting misalnya ya, dia sukanya tentang nonton film di bioskop. Nah, rewardnya kalau anak intuiting nonton film di bioskop gitu ya. Misalnya dia mau main robotik dan sebagainya. Feeling juga gitu. Feeling itu kalau ngomong nggak bisa nadanya naik, Bu. Maka saran saya, tes Steven dulu, Bu. Sehingga kita tahu. Kalau ngomong-ngomong thinking itu nggak bisa nyuruh, kamu harus gini dong. Nggak bisa. Kamu mau mandi sekarang paling 5 menit lagi dengan tanya. Sama feeling, dirangkul-rangkul dulu ya. Kita cerita ngalur ngidul dulu, nanti pesan sponsornya mungkin masuknya di menit ke-59 gitu ya. Setelah dia nyaman dulu, Bu. Karena kalau nggak nyaman, anak feeling nggak mau dengerin nasihat. Anak intuitif mungkin kita nonton-nonton film dulu, dia nyaman ya. Sensing kita mungkin main peta umpet dulu gitu. Jadi beda-beda Bu cara mendekatinya. Maka kita perlu tahu dulu anak ini tipe apa. Begitu ya Bu Ika ya, insya Allah ya. Bu Ika bisa membantu saya, monggo kalau mau dicantumkan nomor teleponnya, nanti yang ingin tes Steven di area Malang Raya, bisa menghubungi Bu Ika ya. Nih saya sini nggak hafal nomornya nih ya. Nanti Bu Ika bisa menuliskan di kolom chat, sedangkan nanti yang memang di kota-kota lain, jika ingin lebih lanjut memahami mengenai Steven, bisa nanti saya hubungkan dengan promotor-promotor di kota-kota terdekat. Dan di grup kita bisa diskusi juga ya, berkaitan dengan Steven. Dan memang lebih enaknya kalau ketemu promotor kan lebih dijelasin panjang kali lebar kali tinggi. Begitu. Alhamdulillah nih kita sudah sampai jam 9. Dan waktu kita belajar malam hari ini sampai dengan jam 9. Maka saya akan serahkan ya. Ya, kalau di thinking ini memang nggak usah terlalu sering reward ya.
Tapi di rewardnya itu tetap boleh, Pak, tapi nggak sesering sensing. Tapi ketika kamu diberikan kepercayaan, bahkan mungkin rewardnya adalah buku kalau thinking. Buku, ikut les IF, itu anak thinking bahagia banget. Ketika dia sudah ketemu passionnya, dia pengen ahli di situ, maka dia yang minta sendiri tuh ke kita. Thinking. Ya. Jadi kita fokusnya kalau ke thinking cari ini kelebihannya dulu. Passionnya di mana, sukanya di mana, gitu ya. Baik Ayah Bunda, terima kasih atas perhatiannya. Boleh kita open kamera dulu? Sebentar kita foto bareng dulu ya. Nah, adakah yang masih menyala? Karena waktunya udah jam 9 ya. Ya, kita akan foto bersama dulu. Semoga kebersamaan kita malam hari ini dicatat sebagai tholabul ilmi ya. Dan Allah ridha dan malaikat-malaikat mendoakan kita. Oke, kita ini ya, kita foto dulu dengan yang ada dulu aja ya. Oke. Saya rasa malam hari ini luar biasa sekali ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya serahkan kembali kepada Bu Ika. Monggo Bu Ika. Gimana ya buat cari chat? Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya waktunya kurang ya, Ayah Bunda. Kalau ngobrol sama Dokter Vivi tuh kayaknya waktu 2 jam itu, aduh masih kurang banget lah. Ini juga mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah diberikan Ayah Bunda ini ada beberapa yang belum sempat terjawab. Insya Allah nanti minggu depan ya kita akan adakan kelas Zoom lagi dan pertanyaan yang belum bisa terjawab hari ini bisa disampaikan ulang. Terima kasih atas waktunya Ayah Bunda dan terima kasih juga Dokter Vivi yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Silakan buat Ayah Bunda yang ingin mengetahui potensi dominan otak Ayah Bunda sendiri atau anaknya bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan di kolom komentar. Baik, terima kasih saya Ika mewakili seluruh tim dan kru yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk bunda-bunda dan ayahanda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi selesai. Pulang balik ke pulang.